warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم
وبارك وكرم ومجد وعظم وتمم على سيدنا ومولانا محمد شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وأصحابه ومن إليه منسوب ومن تبعهم إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam suasana peringatan hari kemerdekaan bangsa kita ini, mari kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa segala puji kita hanya layak kita haturkan kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmat kemerdekaan kepada bangsa kita Indonesia. Atas berkat rahmatnya Allah itu, kita bisa menjadi rakyat, bangsa, manusia yang merdeka, bebas melakukan kebaikan tanpa mendapatkan tekanan dan ketakutan kepada siapapun. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juga bentuk terima kasih kita, karena tanpa iman dan tanpa Islam apalah arti kemerdekaan. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemerdekaan diri kita ini yang kita isi dengan ibadah, kita semua insyaallah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik, yang terbesar di dunia dan di akhirat. Bahkan di siang hari ini kita bisa sholat Jumat seperti ini dengan leluasa, adalah juga karena berkat kemerdekaan bangsa kita ini. Bahwa betapa dengan nikmat kemerdekaan ini kita bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman. Kita bisa membangun keluarga kita, kehidupan kita. Kita bisa mengantarkan anak-anak kita ke sekolah tanpa dikecam rasa khawatir. Kita tenang bekerja dan beramal soleh, tenang mengejar mimpi dan harapan kita masing-masing. Semua itu tidak lain tidak bukan adalah juga karena berkah dari kemerdekaan bangsa kita ini. Saudara, kemerdekaan ini diraih dengan cucuran darah, keringat, air mata dan pengorbanan yang tiada tara. Maka selain rasa syukur kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita sempatkan waktu untuk mengirimkan hadiah suratul Fatihah untuk para syuhada di negeri ini. Semoga setiap dampak baik kemerdekaan yang kita rasakan hari demi hari, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencurahkan tambahan nikmat dan karunia-Nya kepada mereka. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ilaihim al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam rangka khutbah yang bertepatan juga di hari-hari peringatan kemerdekaan ini, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam rangka memperingati perjuangan para pahlawan tersebut, setidaknya dalam khutbah ini akan saya sampaikan 4 karakter para pejuang kemerdekaan yang patut kita renungkan, kita patut teladani, dan kita jadikan sebagai motivasi kita dalam menjalani hidup sehari-hari, mengisi kemerdekaan di negara ini. Yang pertama adalah cinta tanah air. Ma'asyiral muslimin, ada ungkapan yang sangat masyhur populer, hubbul watan minal iman, bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Ini benar, bahwa mencintai tanah air negeri kita ini adalah karena Allah. Dengan merdekanya kita ini, kemerdekaan negeri ini adalah sarana yang paling penting untuk kita dapat mengamalkan ajaran syariat, petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat menjalankan agama tanpa hambatan. Bayangkan jika kita dibelenggu penjajah, apa masih bisa sholat dengan tenang seperti ini? Ketika cinta tanah air telah terpatri dalam sanubari kita, segenap anak bangsa, bahkan yang berbeda agama pun bisa menjalankan agamanya masing-masing. Dari sini tercipta harmoni kehidupan umat beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Orang yang memiliki budaya dan tradisi yang berbeda pun kita masih dapat bertetangga dengannya. Di dalam surat Ibrahim ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang pentingnya negara yang stabil, stabilitas suatu negeri. Negeri yang aman menjadi tempat yang paling kondusif untuk menjalankan iman. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doa Nabi Ibrahim yang terekam di dalam Al-Quran. Ya Allah, Nabi Ibrahim berkata, ya Allah Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu kota Makkah, negeri yang aman, dan jauhkan aku beserta anak cucuku dari perbuatan menyekutukanmu, menyembah berhala-berhala. Itu adalah doa Nabi Ibrahim, bahwa untuk merdeka menjalankan syariat ketauhidan itu, Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah agar negaranya lebih dulu dijadikan negara yang aman, tempat tinggalnya dijadikan tempat tinggal yang stabil. Penting kita berdoa kepada Allah setiap Jumat, bahkan khotib berdoa agar umat Islam senantiasa berada dalam keamanan, agar leluasa menjalankan keimanan dan syariatnya. Yang kedua, karakter yang dimiliki oleh para pahlawan kita yang telah mendahului, yang memperjuangkan bangsa ini, adalah mental pantang menyerah. Jenderal mana yang sebelumnya membayangkan bahwa pasukan penjajah yang mereka bawa penjajah di Indonesia ini kocar kacir hanya dengan serbuan senjata-senjata yang mungkin tidak diperhitungkan, padahal mereka membawa senjata-senjata yang lebih canggih. Mereka kalah dengan semangat yang tak kenal lelah di dalam mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan tanah air. Dengan keimanan yang kuat, para mujahidin, para kiai-kiai kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menyerukan resolusi jihad. Di tahun itu salah satu contohnya, para mujahidin bangsa ini pantang untuk mundur apalagi menyerah. Perjuangan mereka kira-kira adalah bentuk dari copy paste
peneladanan dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dalam sejarah kita mengenal peristiwa Badar, perang Badar. Jumlah pasukan barisan Islam hanya 313 pahlawan, bertempur menghadapi pasukan kufar yang lebih dari 3 kali lipat banyaknya, lengkap dengan persenjataan yang lebih canggih dan memadai. Namun lihatlah bagaimana dengan iman yang menancap kuat di hati dan strategi jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para mujahidin berhasil meluluh lantakkan pertahanan musuh. Semangat juang yang seperti inilah, semangat pantang menyerah, harus tetap kita teladani dan kita punyai. Yang ketiga, selain daripada pantang menyerah dan sikap untuk cinta tanah air, yang ketiga adalah nilai kemerdekaan harus kita perjuangkan. Yang harus kita perjuangkan adalah untuk mendahulukan kepentingan bersama. Para pejuang kemerdekaan telah membuktikan nilai yang ketiga ini, bahwa mereka para syuhada tidak berjuang untuk mendapatkan jabatan pribadi atau sanjungan-sanjungan. Mereka berjuang untuk anak cucu, mereka berjuang untuk negeri, bukan untuk mendapatkan harta dan materi. Mereka berjuang untuk kepentingan seluruh elemen bangsa tanpa melihat bahkan agama, suku dan etnis budaya. Semboyan yang mereka pekikkan adalah merdeka atau mati. Para pejuang yang sudah mendahului itu tidak ikut merasakan hasil perjuangan yang telah mereka lalui. Kitalah yang hingga hari ini 2023 menikmati kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Mereka yang menanam, kita yang merasakan hasilnya. Gambaran ini membuktikan bahwa mereka memiliki karakter untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, keempat dan terakhir, walaupun tentu masih banyak sekali nilai-nilai luhur yang dapat kita tambahkan dalam refleksi kemerdekaan atau khutbah dalam rangka memperingati kemerdekaan ini, namun refleksi nilai yang terakhir yang keempat ini adalah satu di antara yang paling penting untuk kita renungkan, yaitu nilai keikhlasan di dalam berjuang. Pamrihnya hanya ridho Allah di dalam perjuangan dan ibadah kita. Orang yang ikhlas dalam beramal tidak lagi memikirkan akan dapat apa dari tiap langkah dan pengorbanan yang dia kerjakan. Tidak ada lagi dalam hatinya perasaan untuk mencari pandangan manusia. Di dalam hatinya, di dalam semangat perjuangannya, yang dilihat, yang dicari hanyalah restu, hanyalah kesenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah. Pondasi seluruh amalnya adalah ikhlas. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang siapa yang termasuk orang yang berjihad, wahai Nabi. Apakah orang yang berperang dengan tujuan menunjukkan gagah beraninya, atau orang yang berperang dengan tujuan kesombongannya, atau orang yang berperang dengan tujuan pamer dirinya atau bahkan lembaga, institusinya, afiliasinya? Rasul menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Orang baru disebut berjuang di jalan Allah jika dia berperang dalam rangka agar kalimat Allah unggul, agar syiar-syiar agama Allah menjadi unggul di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bukan diri kita ma'asyiral muslimin, bukan partai kita, bukan organisasi kita yang kita perjuangkan seharusnya dan semestinya adalah murni, yaitu agama Allah, kalimatullah, agar kalimat Allah ini menjadi hiyal ulya, agar unggul di muka bumi. Karena itulah seorang pejuang yang ikhlas akan totalitas di dalam mengerahkan seluruh kemampuannya tanpa berpikir apakah Allah akan membalasnya. Ia hanya fokus di dalam pengabdian dan kontribusi apa yang bisa diberikannya kepada yang ia cintai. Meski orang menilainya tidak baik, akan tetapi di hadapan Allah ia telah memiliki nilai tersendiri karena keikhlasan hatinya itu. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, minkum man yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ada
orang yang dalam perjuangannya, bahkan perjuangan yang sepertinya perjuangan agama, tetapi di dalam dirinya yang dicari hanyalah dunia. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula yang nurani bisikan hatinya menghendaki akhirat. Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi berkata, para ulama ahli tasawuf meneliti, mencari apa sebenarnya ikhlas itu. Tidak ada satupun yang menemukan jawabannya, kecuali seluruh gerak-gerik seseorang, baik saat dia menyendiri maupun bersama orang lain, hendaknya semata-mata hanya karena Allah, tanpa tercampur oleh apapun, baik nafsu, keinginan ataupun kepentingannya. Inilah 4 nilai ma'asyiral muslimin yang menjadi inti dari khutbah dalam rangka memperingati kemerdekaan ini, yang bisa kita sampaikan dari perjalanan perjuangan para mujahidin merebut kemerdekaan negara ini dan memperjuangkan untuk kepentingan anak cucu penerusnya seperti kita. Mereka adalah pejuang-pejuang yang cinta tanah air, berjuang untuk kepentingan umat dan bangsa tanpa lelah dan putus asa, hanya lillahi ta'ala. Semoga kita dapat meneladaninya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim. Fastaghfiru rabbakum, istaghfiru rabbakum, istaghfiru rabbakum, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsiya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة، من مدينتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.